Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaika mayu'bu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjikum min azabin alim, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyum bi abdi. Allahumma salli wa salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayahul muslimun al-hadirun, usiku wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada Jumat hari ini atas izin Allah kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bersua di tempat yang suci ini guna menghadirkan diri kita di hadapan Allah sebagai hambanya yang beriman. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat sangat berbahagia. Pokok bahasan kita dalam Jumat ini adalah hamba-hamba Allah yang akan mewarisi surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun yang diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Lawan daripada beruntung adalah orang yang merugi. Oleh karena itu yang diakui oleh Allah orang beruntung hanyalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada rukun iman yang 6. Mulai beriman kepada Allah sampai beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya. Kemudian orang yang beruntung ini insya Allah nantinya dia akan mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warisun, di ayat 10. Mereka-mereka yang melakukan 6 perkara ini akan mewarisi alladzina yurisunal firdaus, yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, bahkan mereka itu tinggal di dalam surga itu selama-lamanya. Jemaah-jemaah saya berbahagia. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha besar sayangnya Allah kepada kita. Buktinya apa? Allah menciptakan surga 100 macam. Jadi surga itu ada 100 macam. Sementara neraka Allah hanya menciptakan 8. Jadi 8 banding 100, Masya Allah. Pantas kalau bagus sholat kita, pahalanya surga. Kalau bagus puasa kita, surga. Bagus zakat kita, surga. Bagus haji kita, surga. Masya Allah. Karena memang
Ada 100 surga yang mau dibagi-bagi, yang dibagikan kepada hamba Allah. Ya. Itulah wujud nyata kasih sayang Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Maha super, di atas super. Ya, Maha. Ya. Yang menjadi berbahagia, surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Dia berada di urutan 100. Di sanalah ditempatkan para nabi, para aulia, para wali, orang yang syahid, orang yang beriman lagi perempuan, mukmin, ya. Orang yang melakukan 6 perkara, ya. Yaitu orang yang allazina fi salatihim khashi'un. Itu akan menempati nanti surga Firdaus. Orang yang salat lalu khusyuk dalam salatnya. Ya. Cuma persoalan khusyuk ini perlu diperjelas seperti apa khusyuk itu. Ya, khusyuk itu adalah ketika kita sedang salat sempurna menghadap kita kepada Allah, maka kita senantiasa mencurahkan segala potensi yang ada pada diri kita, potensi hati, akal, dan panca indera tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar kalau sedang kita melakukan sholat, sadar kalau sedang kita berdialog dengan Allah, dan kita senantiasa penuh harap kepada Allah agar Allah menerima sholat kita. Itu khusyuk. Khusyuk. Bagaimana untuk menuju khusyuk ini? Ya, ada 3 langkah untuk mencapai salat khusyuk. Ya. Yang pertama, langkah pertama adalah sedapat mungkin kita memahami, mengerti apa yang kita ucapkan dalam salat. Ya, ini tentu mulai dari takbiratul ihram, mulai dari niatnya itu. Ya, dimengerti itu. Bukan sekedar dibaca, tapi dimengerti, dipaham. Ya. Sampai Fatihahnya, sampai tahiyatnya dimengerti, ditahu apa yang kita ucapkan. Ya. Kalau seandainya kita belum lancar, mari kita programkan di tahun 2022 ini, 1 tahun waktunya kita coba semua bacaan dalam salat yang sering kita ucapkan, kita sudah mungkin tahu artinya dan tahu maknanya. Karena itu adalah syarat untuk mendapatkan salat khusyuk. Ya. Yang kedua adalah kita senantiasa ingat di dalam salat, ingat kepada Allah dalam keadaan salat. Allah berfirman, wa aqimis shalah li zikri. Tegakkan salat, dirikan salat dengan disertai mengingat aku, kata Allah. Mengingat Allah. Ya. Tentu saja hampir tidak ada manusia di dunia ini yang mampu ingat terus kepada Allah mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang pernah diakui oleh Nabi itu hanya Ali bin Abi Thalib. Ya, dan termasuk Nabi Muhammad SAW itu insya Allah mampu beliau itu mulai takbir sampai salam ingat Allah. Dan ini syarat untuk khusyuk. Ya, syarat untuk kita khusyuk. Ya. Kenapa? Karena kita berdialog dengan Allah. Ya, ingat Allah yang kita temani berbicara, lawan bicara kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tahu persis siapa yang kita sembah. Ya, kita paham, mengerti betul siapa yang kita sembah. Ya, yaitu Allah. Oleh karena itu Allah memperkenalkan dirinya di dalam surah ke-20 atau surat Toha, ya, ayat 14. Allah berfirman, innani anallah,
Sesungguhnya aku ini, saya ini adalah Allah. Nah ini, itu ketika Nabi Musa berada di tengah hutan, di tengah malam yang gelap gulita, dalam suasana dingin, ingin mencari api untuk memanaskan dirinya dan keluarganya. Ketika kembali dari negara Madian menuju Mesir, menghadapi Fir'aun, ya, Allah mentarbiah Nabi Musa di perjalanan. Ya, innani Allah, hai Musa, aku ini, saya adalah Allah. Ya. Ya. Jadi Nabi Musa begitu kaget mendengarkan suara yang begitu besar, menggelegar, ya, kayak petir, ya, suara itu. La ilaha illa ana. Ya. Wah, berdiri berroma. Kalau kita mungkin tengah malam tidak ada apa di tengah hutan, terus ada suara itu. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Ya. Mengapa Allah mengucapkan kata itu? Salah satu penyebabnya adalah karena Fir'aun sudah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan kalau ada orang tidak mau ke Tuhan dia, itu dipotong, diparangi, ya, dihancur, dimatikan. Ya. Sehingga memberikan bekal kepada Nabi Musa bahwa sampaikan kepada umatmu nanti bahwa tidak ada itu Tuhan kecuali Allah. Ya. Fa'budni, ya, lanjutan ayat itu surah Thaha, surah ke-20. Fa'budni, sembahlah aku, jangan sembah Fir'aun. Sampaikan kepada umatmu, jangan sembah Fir'aun, sembah aku. Fa'budni, ya, wa aqimis shalah li zikri, ya, dirikan salat dengan mengingat aku. Mengingatku itu tujuannya khusyuk, konsentrasinya penuh kepada Allah, mengingat Allah. Ya. Jamannya masih berbahagia, kita berdialog dengan Allah. Ya. Seluruh dunia umat Islam itu dianjurkan untuk berdialog dengan Tuhannya. Di Amerika, Kanada, Australia, negara barat, kalau diucapkan iyyaka na'budu, ya, hanya engkau ya Allah yang aku sembah, di hatinya mengatakan di alone we worship, hanya kamu satu-satunya yang ku sembah. Ya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. And di alone we ask for help. Itu orang barat meyakini itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Show us the straight path. Ya, sama dengan kita. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Show us the straight path, kata orang barat. Begitu mereka, sama dengan kita. Kenapa? Karena mereka yakin dia berdialog dengan Tuhan, dia berbicara langsung dengan Tuhannya, yaitu Allah. Dan alhamdulillah, sampai saat ini belum ada manusia yang memproklamirkan dirinya sebagai Allah. Kalau memproklamirkan diri sebagai Tuhan, ya banyak, karena Tuhan itu banyak. Ya, berhala itu juga Tuhan, tapi bukan Allah. Fir'aun itu Tuhan di kalangannya, tapi bukan Allah. Allah sendiri memproklamirkan dirinya bahwa ini anallah, innani anallah, sungguhnya aku ini adalah, saya ini Allah, saya ini Allah. Ya. La ilaha illa ana, ya, tidak ada Tuhan, tidak ada wajib disembah kecuali saya. Ya. Fa'budni, sembah aku, ya, aku saja yang disembah. Wa aqimis shalah li zikri, dan dirikanlah salat disertai dengan mengingat aku. Ya. Nah, kalau sekiranya kita tidak mampu sepenuhnya khusyuk dalam salat, cukup kita berada pada 3 titik saja. Di 3 titik di dalam salat, ya, orang tarekat mengatakan isinya salat, ya, isinya salat.
Yang mana isinya sholat? Ada 3 saja menurut orang tarekat. Ya, itu apa? Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama, itu saja yang pertama. Banyak takbiratul ihram di dalam sholat. Ketika kita bangkit dari sujud, Allahu Akbar juga. Tapi di situ dimaksudkan itu saja. Ya, di situ sepenuhnya kita ingat Allah. Allahu Akbar. Ingat Allah. Allah Maha Besar. Ya. Yang kedua, isinya sholat itu, ya, kata para ulama, bahwa ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat surah Fatihah, iyyaka na'budu, hanya Engkau ya Allah yang aku sembah. Ya, makanya ditambah di situ dengan kata Allah, karena iyyaka na'budu tidak jelas. Hanya Engkau yang aku sembah. Engkau siapa? Sehingga ulama mengatakan, kalau sekiranya kita ingat yang lain itu Tuhan kita yang kita sembah. Karena tidak ada kata Allah di situ, iyyaka na'budullah, enggak begitu. Iyyaka na'budu saja. Iyyaka na'budu. Hanya Engkau. Nah, makanya kita memperjelas, ya, hanya Engkau ya Allah aku sembah. Itu isinya salat. Wa iyyaka nasta'in, ya. Dan hanya kepadamulah ya Allah aku mohon pertolongan. Nah, itu isinya sholat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita tahiyat awal atau tahiyat akhir. Di situ ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut diibadahi, yang disembah melainkan Allah. Allah. Itu saja. Hanya 3. Ya. Kalau kita lepas dari yang 3 ini, wah, salat kita itu tidak bermakna. Tapi kalau kita mampu insya Allah konsentrasi di 3 tempat dan 3 baca ini, insya Allah sudah menghampiri kita berada pada yang khusyuk. Yang menjadi masa berbahagia. Oleh karena itu 6 ini, ya, tadi khusyuk, salat khusyuk, kemudian dia mampu mengeluarkan zakat. Ya, zakat di sini yang terutama adalah zakat harta, karena banyak orang cenderung mengeluarkan zakat harta di bulan Ramadan, padahal hartanya diperoleh di bulan Januari. Seharusnya bulan Januari tahun depan sudah harus dibayar, bukan tunggu bulan 4 lagi ke depan. Ya, itu makanya salah satu orang yang diajak masuk dalam surga Firdaus itu adalah orang yang memperhatikan zakatnya, ya, dan orang yang memelihara kehormatannya, orang yang senantiasa memelihara dan menjaga perbuatan dan perkataan yang sia-sia, ya, orang yang memegang amanah dan janji-janjinya. Janji waktu terjadi MOU di dalam perut ibu kita sebelum kita lahir, itu ada MOU di situ, ya, memelihara itu, ya, kalau bala syahidana kita luncur ke muka bumi, ya, itu dijaga, dipelihara amanah, ya, dan memelihara salat, utamanya salat 5 waktu. Itulah insya Allah 6 ini penghuni surga Firdaus. Neraka 8 saja. Neraka yang paling gelap, paling dalam, paling luas dan paling buruk adalah neraka Jahannam. Naru Jahannamah, ya. Dan itu bukan milik kita, itu bukan tempat kita. Ya. Insya Allah tidak ada kita di situ, karena itu hanya dipersiapkan bagi orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Ya. Kecuali yang 7 itu di situ, itu yang kita perebutkan. Dan yang paling banyak menyenangi adalah neraka zakar. Itu yang paling banyak yang senang, itu yang memperebutkan di dunia ini. Ya, masalahkah fi zakar? Ya, kata malaikat, kamu kenapa masuk di neraka zakar? Ya, kalau mereka berkata, lalu nakuna minal musallin, kami tidak sholat, kami main-main sholat, kami sholat apa adanya, kami sholat ria dan seterusnya. Banyak manusia nanti yang mendapatkan itu. 7 neraka yang diperebutkan. Kalau surga 100 neraka kita, 100 surga kita perebutkan, insya Allah.
Ya. Dan surga ma'wa itu tempatnya para malaikat, bukan tempat kita di situ. Yang menjadi masa berbahagia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwa semua umatku pasti masuk surga, ya, kecuali yang tidak mau. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah itu yang tidak mau? Yaitu orang yang tidak mau taat kepada Allah dan kepadaku. Ya, itu saja yang tidak mau. Ya, jadi semua umat Nabi Muhammad insya Allah masuk surga. Ya. Dan di hadis qudsi juga Allah berfirman bahwa walaupun hambaku itu dosanya sepenuh langit dan bumi, seluas lautan, sebanyak buih di lautan, kalau dia datang kepadaku sebelum meninggalkan dunia ini dalam keadaan taubat, maka dia akan dimasukkan ke surga. Ya, jadi taubat yang tidak dimaafkan adalah taubat syirik. Dosa syirik itu yang tidak dimaafkan oleh Allah. Kalau dosa-dosa lain, insya Allah Allah menjamin untuk dimaafkan. Semoga kita semua ini insya Allah memperebutkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Tapi sekiranya kita hanya dapat surga yang paling rendah, surga yang 001, ya saya pun mau yang begitu. Yang penting surga daripada masuk neraka. Semua yang 8 neraka ini api yang bergejolak, panas, ya, dan lain-lain semua cara kerjanya. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa fil alamin wa nafa'ni wa iyyakum wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya muslimun al hadirun, usiku wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah taala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.